Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Kita lanjutkan video sebelum ini. Tadi adalah materi pengantar mengenai SPLDV, dan sekarang kita coba masuk ke contoh soal dengan penyelesaian 4 metode yang telah kita pelajari. Di sini telah disediakan satu soal, bisa kalian lihat. Nah, ya, cara yang pertama kita coba mencari nilai X, Y, dan Z menggunakan metode substitusi. Oke, langkah 1. Nah, kita amati dulu nih persamaan mana yang kita anggap paling sederhana gitu. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, saya pilih persamaan 1. Substitusi persamaan 1. Oke, persamaan 1 kita ubah menjadi X sama dengan, yang tadinya adalah X plus 3Y plus 2Z sama dengan 11. 3Y nya saya pindah, 2Z nya juga saya pindah, berarti menjadi X sama dengan min 3Y min 2Z ditambah 11. Nah, lanjut langkah kedua, berarti substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, saya lanjut ke atas. Persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 nya adalah 2X plus 3Y plus Z sama dengan 13. X nya saya ubah menjadi nilai ini, berarti 2 kali min 3Y min 2Z plus 11 ini. Nah, ditambah 3Y tambah 3Y kemudian ditambah Z sama dengan 13. Nah, kita kalikan 2 kali min 3Y min 6Y, 2 kali min 2Z sama dengan 4Z, 2 kali 11 sama dengan 22, tambah 3Y tambah Z sama dengan 13. Nah, kita operasikan min 6Y ditambah 3Y berarti min 3Y, 4Z ditambah Z berarti 5Z. 22 nya saya pindah ke ruas kiri, berarti 13 dikurangi 22 berarti hasilnya adalah min 3Y ditambah 5Z sama dengan min 9. Oke, ini tadi persamaan baru ya, saya namai persamaan 4, ini persamaan 5. Langkah ketiga. Nah, X sama dengan ini saya substitusikan ke persamaan ketiga sekarang, berarti 4 kali min 3Y min 2Z plus 11 ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 17. Berarti ini min 12Y min 8Z plus 44 ditambah 2Y
ditambah Z sama dengan 17. Oke, kita perhatikan min 12 ditambah min 12Y ditambah 2Y sama dengan min 10Y. Min 8Z ditambah Z sama dengan min 7Z. 44 nya saya pindah ruas, berarti 17 dikurangi 44, maka hasilnya adalah min 10Y min 7Z sama dengan ini berarti 27, min 27. Oke, jadi hasilnya adalah SPLDV ya. Yang tadinya SPLDV, maka dia akan berubah menjadi SPLDV. Ini ada salahkan 2 kali min 2 ya, ini harusnya min 4Z. Oke, berarti ke bawahnya salah ya. Min 4Z ditambah Z min 4Z berarti min 3Z. Nah, matematika itu butuh ketelitian, salah dari atas sampai bawah akan salah. Min 3Z. Ini berarti min 3Z. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau enggak kita ubah aja ke dalam Y sama dengan tadi min 3 sama dengan min 3Z nya saya pindah ke ruas kanan, berarti 3Z min 9, berarti Y nya sama dengan ya 3Z per min 3 adalah min Z plus 3. Nah, itu persamaan 5. Oke, ini persamaan 6. Langkah selanjutnya, langkah keempat, jadi substitusikan saya tulis ya, ini substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Di atas dikatakan bahwa Y itu min Z plus 3 gitu kan, berarti min 10, Y nya saya ubah menjadi min Z plus 3. Nah, dikurangi 7Z sama dengan min 20 tuh 27, berarti 10Z min 30 min 7Z sama dengan min 27. Oke, saya pindah dulu ke sebelah kiri. Set ya, ini tulisannya biru nih, saya ubah juga ya. Oke, 10Z dikurangi 7Z berarti 3Z sama dengan min 30 nya saya pindah ke ruas kanan, berarti min 27 plus 30, dari 3Z sama dengan 3. Z nya adalah 1. Oke, Z nya udah ketemu 1, berarti sekarang bisa kita substitusikan ke persamaan 5. Ini saya sebut persamaan 7. Langkah ke 5. Langkah 5, substitusikan persamaan 7 ke persamaan 5. Y sama dengan, nah di sini kan min Z plus 3, Z nya saya ubah menjadi 1, berarti min 1 plus 3, maka Y nya sama dengan 2. Z nya ketemu 1, Y nya ketemu 2. Oke, udah ketemu nilai dari 2 variabel, maka selanjutnya tinggal kita substitusikan ke salah satu variabel ini. Langkah terakhir, langkah 6. Oke, substitusikan X dan substitusikan Y dan Z. Substitusikan Y sama dengan 2,
Z sama dengan 1 ke persamaan. Nah, saya ambil persamaan 1. Terserah, boleh persamaan 2, boleh juga persamaan 3, nanti nilainya akan sama saja. X ditambah 3Y, Y nya saya ubah menjadi 2, ditambah 2Z, Z nya saya ubah menjadi 1 sama dengan 11, maka akan menjadi X ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 11. X ditambah 6 tambah 2 adalah 8 sama dengan 11, maka X nya sama dengan 11 dikurangi 8, maka X nya ketemu 11 kurangi 8 di 3. Oh, udah ketemu semua ya 3 variabel itu. Jadi himpunan penyelesaian atau nilai dari X, Y, dan Z gitu. Nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah 3, 2, 1, atau HP nya adalah 3, 2, 1. Oke, boleh dituliskan seperti itu. Oke, next kita bahas untuk cara eliminasi. Untuk metode eliminasi, yang pertama adalah kita tentukan variabel mana yang akan dihilangkan nih, yang nilainya udah sama. Kalau misalkan koefisiennya belum ada yang sama, berarti harus kita kalikan dulu. Oke. Metode eliminasi, berarti eliminasi Eli 1 dan 2 X. Nah, ini kan masih beda ya koefisiennya. Oh, ini koefisiennya sama nih, 3Y dan 3Y. Berarti saya tulis eliminasi 1 dan 2, saya menghilangkan variabel Y. X plus 3Y ditambah 2Z sama dengan 11. 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 13. Oke, sekarang kita kurangkan. X dikurangi 2X berarti min X. 3Y dikurangi 3Y berarti habis. 2Z dikurangi Z berarti plus Z sama dengan 11 kurangi 13 berarti min 2. Oke, kita peroleh persamaan baru, saya sebut sebagai persamaan keempat. Itu langkah pertama. Langkah 1. Sekarang langkah 2. Oke, kita eliminasi persamaan yang lain. Terserah, boleh 1 dan 3, boleh juga 2 dan 3. Oke, saya pilih 2 dan 3. Nah, kita harus konsisten. Kalau misalkan eliminasi yang pertama tadi kita menghilangkan variabel Y, maka eliminasi kedua juga harus sama. Harus, ini wajib ya. Harus menghilangkan variabel Y. 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 13. 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 17. Oke, variabel Y nya udah sama belum? Belum sama, jadi harus kita samakan dulu. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Pak, kenapa dikalikan 2? Ya nanti biar sama. 3 kali 2 6, 2 kali 3 6. Nah, kalau sama maka nanti bisa dihilangkan. Ya, sekarang kita kalikan. Berarti dia menjadi 4X ditambah 3Y kali 2 6Y ditambah 2Z sama dengan 26. 4X kali 3 12X ditambah 6Y ditambah 3Y ditambah
17 kali 3 51. 4x kurangi 12x berarti min 8x. Ini 6y kurangi 6y habis. 2z dikurangi 3z berarti min ini kok y ini z ya. 2z dikurangi 3z berarti min z sama dengan 26 dikurangi dengan 51 berarti 25 negatif 25. Ini saya nama persamaan 5. Coba kalian perhatikan persamaan 4 dan persamaan 5, dia di sini berubah menjadi sistem persamaan linear dua variabel, di mana variabelnya hanya ada x dan z. Maka dari sini bisa kita peroleh salah satu dari variabel ini dan kita akan memperoleh nilainya. Berarti kita eliminasi langkah 3 berarti ya. Langkah 3 eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Min 8x ditambah z sama dengan min 2. Mana ini persamaan 4 dulu ya, persamaan 4. Berarti min x ditambah z sama dengan min 2. Ini min 8x min z sama dengan min 25. Nah, kita tambah atau kita kurang? Kita tambah atau kita kurang? Ya, kita tambahkan. Kenapa ditambah? Karena z ditambah min z, z ditambah min z. Nah, plus ketemu min ini kan min, berarti z min z habis. Nah, kalau ini misalkan ini dikurangkan, Pak. Kalau dikurangkan berarti z dikurangi min z. Nah, dia malah akan bertambah. Jadi kuncinya apabila tanda operasinya itu sama, dia dikurangkan. Tapi kalau berbeda, dia dijumlahkan. Ini kan plus, ini min. Berarti berbeda ya, kita jumlah. Nah, sekarang min x ditambah min 9x berarti ya min 9x ini habis sama dengan min 2 ditambah min 25 berarti min 20 tuh. Berarti x nya sama dengan min 27 per min 9. X nya sama dengan 3. Oke, jelas. Nah, sekarang kita bisa mencari z dari persamaan yang sebelumnya. Misalkan saya pakai persamaan ini persamaan baru ya. Tadi udah sampai persamaan 5, ini persamaan 6. Misalkan saya eliminasi persamaan, ini langkah 4. Eliminasi persamaan 4 dan 6. Persamaan 4 nya adalah min x ditambah z sama dengan min 2, sama 6 nya adalah x sama dengan sama dengan 3. Nah, ini tandanya beda nih. Diapakan? Ditambah apa dikurang? Ya, ditambah. Negatif x, min x ditambah x habis ya. Z diturunkan karena nggak ada lawan operasinya, sama dengan min 2 ditambah 3, utang 2 bayar 3, berarti sisa 1. Oke, z nya ketemu 1. Langkah selanjutnya, langkah 5. Nah, saya eliminasi persamaan, misalkan saya pilih salah satu di sini, persamaan 1 dan persamaan 6 dan 7. 6
dan 7. Berarti ini saya pindah sini dulu, saya hapus semua. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 11. Kemudian tadi persamaan 6 nya adalah X sama dengan 3, persamaan 7 nya adalah Z sama dengan 1. Oke, karena kita nanti harus menghilangkan Z dan di sini koefisien dari Z nya adalah 2, maka kita kalikan 2 ini. 2Z sama dengan 2. Ini tandanya sama, positif semua, berarti kita kurang X kurangi X habis, 2Z dikurangi 2Z habis, berarti sisanya adalah 3Y sama dengan 11 dikurangi 3 8 dikurangi 2 6, Y nya sama dengan 6 per 3, Y nya sama dengan 2. Maka X Y Z nya adalah sama dengan berturut-turut 3 2 1. Sama ya dengan metode substitusi ya. Oke. Jadi semua hasil akan sama saja kalau langkah-langkah yang kita lakukan adalah benar. Oke. Untuk penyelesaian metode substitusi dan eliminasi kita cukupkan. Untuk metode campuran dan metode determinan akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengembangkan channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.